Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini untuk sebuah acara yang insya Allah sangat barokah malam ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu, belum lama ini pemerintah telah menaikkan harga BBM khususnya Pertamax dari harga 9.500 hingga 12.500, bahkan bisa menembus 13.000. Nah, wacana terakhir pemerintah juga akan menaikkan harga BBM yang lain, yaitu Pertalite dan solar, ya. Termasuk juga akan menaikkan harga gas LPG 3 kilo, termasuk juga akan menaikkan TDL, tarif dasar listrik. Ya, padahal seperti yang kita tahu, negeri ini kaya akan sumber daya alam, ya, termasuk gas alam, sumber energi maksud saya, kita melimpah, ya. Tapi mengapa listrik dan gas, minyak bumi menjadi harganya naik? Nah, ini menjadi sebuah permasalahan, ya. Mungkin di sisi mana kesalahannya, ya, dan bagaimana solusinya, itu akan kita bahas di malam hari ini. Kita akan uraikan, akan dibahas oleh para pembicara yang ada di depan, yang insya Allah sudah hadir beliau di tengah-tengah kita, ya. Ada Al-Mukarram Ustadz Anwar Jabir, ya. Ada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Bahrudin dan Al-Mukarram Ustadz Saiduddin. Ya, berikutnya kita beri kesempatan kepada Ustadz Anwar Jabir. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya muliakan para hadirin, para ustadz, para kiai yang berada di sini, juga kepada jamaah yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah masih dapat berkumpul pada malam hari ini dengan diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita dapat juga melakukan pertemuan ini di tengah-tengah kesibukan kita. Dan pada malam hari ini kita, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, adalah kita akan memberikan pernyataan sikap jika seandainya pemerintah itu akan menaikkan harga BBM seperti solar dan Pertalite, juga gas LPG 3 kg, lalu diikuti dengan tarif dasar listrik. Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Lalu kemudian pada kesempatan yang berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, ya ini Arifin Tasrif, itu juga menyampaikan rencana yang sama. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian seandainya rencana ini dilakukan, tentu kita akan menolaknya. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kondisi kita ini sudah tertekan. Rakyat Indonesia sudah berada dalam kondisi yang sulit ya. Yang pertama kita bisa lihat dampak pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum pulih. Ya. Begitu sulitnya rakyat ini memenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian ada kenaikan PPN yaitu 11%. Lalu kemudian yang lalu Pertamax juga naik. Minyak goreng langka sehingga kemudian juga naik. Yang kemudian akhirnya memicu harga-harga bahan pokok yang lainnya. Jadi sesungguhnya kondisi rakyat ini sudah sulit. Maka ketika kemudian ada rencana untuk menaikkan harga BBM serta LPG, ini tentu akan menambah kesulitan. Bahkan akan menimbulkan dampak bahaya ya, dan Indonesia bisa muncul krisis. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies atau CELIOS, yaitu Bapak Bima Yudhistira. Beliau menyatakan bahwa kenaikan satu jenis energi yang diatur pemerintah seperti LPG 3 kg, risiko terhadap daya beli masyarakat itu akan naik 40%. Ya. Kelompok pengeluaran terbawah sangat besar. Lalu kemudian yang kedua, inflasi diperkirakan menembus sampai 5% di tahun 2022 apabila pemerintah bersikeras menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kg secara bersamaan. Nah, kemudian ada efek buruk lain yaitu penutupan perilaku usaha UMKM, sektor makanan dan minuman karena tidak kuat menanggung naiknya biaya produksi. Kalau UMKM gulung tikar, kita bisa perkirakan sendiri berapa banyak yang jadi pengangguran. Apalagi 97% serapan tenaga kerja berada di UMKM. Jadi itulah kemudian sebagian dari dampak buruk ketika LPG dan Pertalite jika dinaikkan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus menolaknya? Nah, tapi tentu saja sebelum kita menolak, kita melakukan sebuah perhatian ya. Kenapa sih sebetulnya BBM itu bisa naik ya? Maka kalau kita melihat ada beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh supply and demand. Kita tahu bahwa yang namanya supply and demand ini sangat mempengaruhi harga barang yang ada di pasaran. Di mana ketika supply banyak, permintaan sedikit, maka barang bisa menjadi turun. Tetapi ketika kemudian permintaan banyak, sementara barang sedikit, maka barang akan naik. Lalu kemudian yang kedua, adanya spekulasi pasar komoditas berjangka. Artinya ini dipengaruhi oleh saham-saham yang dijual di pasar saham. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian harga bisa naik itu karena kondisi geopolitik dan standar mata uang untuk perdagangan internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang terjadi di Eropa pada saat ini, dampak perang antara Rusia dengan Ukraina itu menyebabkan beberapa kebutuhan barang, diantaranya gas, itu harganya menjadi mahal. Nah, secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi minyak dan gas bumi Indonesia. Karena apa? Karena minyak dan gas bumi Indonesia itu mengikuti istilahnya apa? Pasar bebas. Kalau kemudian minyak dan gas bumi di luar negeri naik, Indonesia juga harga barangnya naik, atau minyak dan bumi juga ikut naik. Padahal
seharusnya juga tidak mengikuti pun itu sebetulnya tidak berpengaruh, ya. Jadi coba kita lihat dari satu sisi saja kita tinjau terkait dengan supply dan demand ini. Nah, produksi minyak mentah Indonesia itu sebesar 708,32 barel per hari. Sementara kebutuhannya 1,2 juta barel per hari. Ya, jadi terjadi gap hampir 40% yang perlu diimpor. Artinya sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri rakyat Indonesia dengan yang diproduksi oleh Pertamina itu lebih banyak kebutuhannya daripada apa yang dihasilkan oleh Pertamina. Nah, kemudian dari 100% produk dalam negeri, produk minyak Pertamina pada tahun 2020 mencapai 56% setelah menguasai blok Rokan yang dulu dikuasai oleh Chevron. Jadi produk Indonesia jika dihitung tadi 100% baru dipenuhi oleh Pertamina itu 56%. Nah, sisanya diproduksi oleh swasta, terutama Mobile Cepu Ltd. Artinya sekitar 44% hulu migas masih dikuasai swasta, terutama asing sebagai kontraktor kontrak kerja sama atau disingkat dengan KKKS hulu migas. Nah, anehnya produksi KKKS ini yang tadi yang dikeluarkan oleh yang ditambang oleh mobil cepu ini harus dibeli Pertamina dengan harga pasar internasional. Padahal sumber minyak buminya dari Indonesia. Ya, yang menggali asing tapi kemudian dijual Pertamina, dijual dengan harga internasional. Nah, ini tentu jelas menambah beban. Ya. Pertanyaannya, apakah produk Pertamina juga harus dihargai dengan harga minyak internasional? Kalau iya, maka tentu tambah berat lagi beban rakyat. Ya, karena biar bagaimanapun, rakyatlah yang kemudian membeli produk tersebut. Ya. Nah, kita akan membacakan. Artinya saya akan membacakan sebuah tabel, ya. Berapa sebenarnya biaya produksi minyak mentah di Indonesia? Ya. Dari data SKK Migas tahun 2021 kuartal 1 itu biaya produksi, ya, minyak mentah di Indonesia itu adalah sekitar 11,88 US dollar per barel, ya. Artinya ini nilainya ini kecil, ya. Nilainya kecil dibanding dengan nilai produksi per barel internasional, yaitu per barel itu sekitar 100 dolar. Selisihnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita asumsikan, ya, biaya produksi minyak mentah dan BBM, ya ini RON 95 itu minyak Pertamax kalau tidak saya keliru, ya. Nah, bila diproduksi 100%, kenapa? Nah, Pertamax Turbo, ya. Itu kita bandingkan antara harga Indonesia dengan harga internasional. Biaya per barel dari RON 95 ini adalah kalau produksi dalam negeri 19,7. Nah, sementara di harga internasional 113,5. Artinya sebetulnya kalau Indonesia menjual harga murah, ya, tidak perlu menaikkan, ya, tidak perlu menaikkan harga BBM sesuai dengan standar internasional, sesungguhnya Pertamina masih untung. Ya. Walaupun kemudian tidak besar. Apalagi
sebetulnya kalau kita perhatikan sesungguhnya negara ini kan punya kewajiban untuk memberikan kemudahan kepada rakyatnya untuk mengakses kebutuhan hidupnya. Sehingga dari sini sesungguhnya tidak seharusnya pemerintah itu menaikkan harga BBM, juga kemudian harga LPG, ya, dengan mengikuti harga internasional dengan alasan membebani apa? Membebani biaya atau biaya yang ditanggung oleh negara. Jadi itulah dari beberapa alasan kenapa kita harus menolak jika pemerintah bersikeras untuk menaikkan barang-barang yang kita sampaikan di depan tadi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anwar Jabir. Jazakallah khair. Demikian penyampaian dari Ustaz Anwar Jabir, ya. Jika pemerintah menaikkan harga BBM, ya, tidak sesuai dengan realitas yang ada karena sumber minyak adalah milik kita sendiri, ya, maka sudah selayaknya lah rencana jika BBM dinaikkan kita menolaknya. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bahrudin terkait dengan bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya minyak yang benar. Monggo Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para ulama, para tokoh, para asatid yang kami taati, kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita sebagai rakyat Indonesia, kita juga sebagai umat muslim tergerak hati dalam menyikapi terkait wacana akan dinaikannya harga BBM, terutama dalam hal ini Pertalite dan solar, karena sebelumnya kita sudah dipaksa, ya, untuk membeli BBM Pertamax, yakni RON 92, itu yang sebelumnya 9.000 sekarang menjadi 12.500 sampai 13.000, ya, di luar Jawa. Dan sekarang kita akan dipaksa juga untuk membeli BBM Pertalite yang selama ini harganya adalah 7.650, ya. Dan kemudian solar itu yang selama ini dengan harga 5.100 itu akan dinaikkan. Kemudian wacana tidak hanya BBM saja, kemudian juga gas 3 kilo atau yang biasa rakyat menyampaikan adalah LPG melon, begitu, itu juga akan dinaikkan. Ditambah lagi kemudian tarif dasar listrik
itu juga akan dinaikkan. Ayyuhal hadirun, rakyat Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini bukan kabar gembira. Ini adalah kabar duka, ini adalah kabar yang buruk bagi seluruh warga negara Indonesia, baik muslim maupun non-muslim. Tentunya kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai umat muslim, ketika ada sebuah keburukan, ketika ada sebuah kezaliman, maka kita tidak boleh diam. Kita harus paling tidak benci, ya, benci terhadap sebuah kezaliman itu, sebuah keburukan itu. Ketika kita tidak mampu untuk merubahnya, ada hal yang kemudian kita harus lakukan ketika kita mampu, yaitu menyampaikan. Maka dalam hal malam hari ini kita menyampaikan, yakni kami dari Aliansi Masyarakat Wonokromo Surabaya dalam hal ini menyampaikan sikap menolak terhadap rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar maupun gas 3 kg dan juga tarif dasar listrik. Kenapa? Sebelumnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Anwar Jabir tentang bagaimana biaya-biaya yang selama ini terjadi dan kemudian geopolitik tentang perang antara Rusia dan Ukraina begitu yang memicu melonjaknya harga minyak dunia. Apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa garis bawahi, sebenarnya Indonesia yang terutama produsen salah satu produsen minyak terbesar di dunia setelah Saudi, Irak, Iran maupun Rusia, itu seharusnya tidak terpengaruh terhadap geopolitik tentang perang Rusia dan Ukraina ini. Karena data yang sudah disampaikan tadi sebenarnya sudah mencukupi terhadap kebutuhan minyak dalam negeri ini. Sehingga data-data harga tadi itu sebenarnya tidak tidak mengharuskan pemerintah untuk membebani rakyat kembali dalam rangka menaikkan harga BBM ini. Kemudian ditambah gas LPG 3 kg dan tarif dasar listrik. Kalau sampai ini benar-benar dinaikkan, maka ini adalah kebijakan zalim. Hal inilah yang kemudian harus kita tolak. Kenapa? Karena selain geopolitik sebenarnya ada undang-undang dasar yang mengatur negara ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ini kaitannya dengan apa yang kemudian wacana ini disampaikan oleh Pak Luhut tadi. Yakni undang-undang itu berbicara bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seharusnya kalau undang-undang ini dijalankan dengan benar, maka seharusnya rakyat ini tidak dibebani dengan harga yang mahal. Justru rakyat ini akan diberikan hasil sumber daya alam ini yang notabene milik rakyat, ya, bukan milik asing. Ini milik rakyat, seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya itu dengan harga yang sangat murah bahkan gratis. Begitu, seharusnya itu yang kemudian makna yang terkandung di dalam Undang-Undang 1445 pasal 33 ini. Kalau sampai kenyataannya bahwasanya harga BBM
kemudian tarif dasar listrik, dan gas LPG yang semuanya ini adalah hasil kekayaan alam, hasil kekayaan sumber daya alam Indonesia yang notabene milik rakyat ini, kemudian diberikan kepada pemiliknya dengan harga mahal, berarti ini ada yang salah, gitu. Ada salah pengaturan, ada salah pengelolaan terhadap sumber daya alam ini. Kenapa? Karena seharusnya pemiliknya mendapatkan harga murah atau bahkan gratis, tetapi pemiliknya harus membeli dengan harga mahal. Begitu. Dan insya Allah nanti pengelolaan, bagaimana pengelolaan ini dengan benar, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Saiduddin insya Allah. Cuman dalam kaitan ini saya ingin mencoba mengambil hati rakyat Indonesia. Saya mencoba bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia, ketika harga BBM ini naik, kemudian LPG melon 3 kg yang syarat dengan kebutuhan dasar rakyat seluruh Indonesia dan tarif dasar listrik ini naik, kira-kira apa yang terjadi kepada rakyat Indonesia? Maka yang terjadi adalah sebuah kesengsaraan yang meningkat, sebuah kesusahan yang menambah penderitaan rakyat Indonesia yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Ahmad Jabir tadi, Anwar Jabir tadi. Sudah sebelumnya krisis yang dialami sejak pandemi ini, kemudian naiknya Pertamax ron 92, kemudian minyak goreng langka dan harganya sangat mahal dan lain-lain, ditambah dengan beban naiknya BBM, gas dan TDL ini, maka kesengsaraan rakyat akan semakin tinggi begitu. Kalau ditanyakan kepada rakyat Indonesia, apakah kemudian rakyat Indonesia setuju dinaikannya harga BBM, gas dan TDL ini, maka saya yakin seluruh rakyat Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia akan bilang tidak setuju. Mereka akan menolaknya. Sebagaimana malam ini kami dari Aliansi Masyarakat Wonokromo Surabaya untuk menolaknya. Karena ini adalah beban bagi rakyat Indonesia. Ketika ini adalah beban bagi rakyat Indonesia, maka ini adalah sebuah kezaliman. Maka selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang kami ingin sampaikan, ketika wacana ini akan benar-benar digolkan, akan benar-benar dilaksanakan, yakni kenaikan Pertalite, kemudian solar, yang itu adalah kebutuhan rakyat kecil, kebutuhan rakyat miskin di Indonesia. Ketika mereka naik sepeda motor pasti naik milihnya Pertalite. Mereka tidak akan memilih Pertamax, apalagi Pertamax turbo. Gitu. Mereka rela antri panjang untuk mendapatkan Pertalite dengan harga 7.650 itu. Apabila ini dinaikkan, maka ini akan menjadi beban tersendiri bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat miskin. Kemudian solar, di mana solar ini adalah bahan bakar yang dibutuhkan sebagian besar untuk distribusi angkutan moda truk dan lain-lain, di mana ini untuk mengangkut kebutuhan dasar masyarakat seluruh Indonesia. Ketika solar ini naik, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diangkut oleh truk-truk kontainer tadi, yang bahan bakarnya solar, pasti akan naik. Dan itu pasti akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Begitu. Kemudian gas melon 3 kg, ketika naik juga, Masya Allah, bagaimana keluarga, seluruh keluarga masyarakat Indonesia ini pasti akan kemudian sengsara. Belum lagi tarif dasar listrik dinaikkan. Maka pertanyaannya adalah, ketika ini dinaikkan, benar-benar dinaikkan, siapa yang diuntungkan? Begitu.
Apakah jawabannya rakyat Indonesia yang diuntungkan sebagai pemilik sah terhadap sumber daya alam ini? Maka jawabannya tidak. Sungguh yang diuntungkan ketika kabar wacana ini tentang kenaikan ini terjadi, maka yang diuntungkan adalah oligarki dan para penjajah asing yang telah menguasai sumber daya alam kita. Itu yang diuntungkan. Dan apa yang didapatkan oleh rakyat Indonesia? Maka yang didapatkan oleh rakyat Indonesia adalah sebuah kesengsaraan, sebuah kemudorotan, sebuah beban yang terus-menerus naik yang akan dialami oleh rakyat Indonesia. Dan insya Allah itu yang akan terjadi. Maka karena itulah ini adalah sebuah wacana kezoliman. Maka malam ini kita akan tolak wacana tersebut untuk menaikkan BBM, gas dan TDL tersebut. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Ahmad Bahrudin, jazakumullah khair. Beliau sampaikan tadi jika pemerintah jadi menaikkan BBM dan harga BBM dan TDL serta gas, maka akan menimbulkan banyak kesengsaraan bagi rakyat ini, yang mana sebelumnya rakyat sudah terbebani oleh berbagai beban. Nah, berikutnya akan dibahas oleh beliau, Ustadz Saiduddin, bagaimana solusi atas problematika saat ini. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihdada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah khususnya pada malam hari ini dalam rangka untuk membahas apa yang terjadi, upaya pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak, juga yang lain yang merupakan kebutuhan pokok rakyat khususnya Indonesia. Nah, para jamaah rahimakumullah, ada hal-hal yang tentu sebagai seorang muslim kita harus memahami. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan sabdanya kepada kita, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil kala wal ma wan nar. Kaum muslimin itu berserikat, sama-sama memiliki. Yang pertama adalah di dalam al-kala, padang gembalaan, padang rumput. Yang kedua, walma, air. Yang ketiga adalah an-nar, api. Tentu ini kalau kita terjemahkan saat ini, bukan hanya sekedar barang-barang ini. Ini kalau kita terjemahkan saat ini adalah mewakili kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Merupakan hajat hidup orang banyak. Yang ternyata menurut syariat Islam, ini adalah termasuk kebutuhan umum. Dan kepemilikannya adalah kepemilikan umum.
Sehingga di dalam syariat Islam itu kepemilikan ada 3. Ada hal-hal yang bisa dimiliki oleh individu. Ada hal-hal yang bisa dimiliki negara dan ada hal-hal yang dimiliki oleh umum. Nah, termasuk seluruh kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Yang ketika ini dikuasai oleh individu atau kelompok ya atau siapapun kemudian menyebabkan masyarakat ini kemudian ya menjadi ya krisis, maka jelas ini menjadi kebutuhan umum. Sehingga ulama menyampaikan bahwa hadis ini selain memang memberikan informasi bahwa al-kala wal ma' wan nar ini adalah kebutuhan masyarakat yang masyarakat itu berserikat, ini juga mengandung ilah hukum. Mengandung ilah hukum. Ilahnya apa? Bahwa seluruh barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, maka itu otomatis menjadi kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki siapapun, bahkan negara nggak boleh memiliki. Negara berkewajiban untuk mengeksploitasi yang kemudian dikembalikan lagi kepada umum, kepada masyarakat. Ya, kalau bisa gratis, kalau tidak dengan harga yang murah. Ya, sehingga yang disebutkan tadi apakah itu bahan bakar minyak, ya, apakah itu namanya gas LPG, ya, apakah itu kebutuhan-kebutuhan pokok, ya semuanya, maka kembalinya kepada kepentingan umum. Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membolehkan kepemilikan sumber daya kepada individu. Ya, misalnya ada di Thaif, ada di Madinah, tapi ternyata yang memang jumlahnya sedikit dan ketika itu dimiliki tidak menyebabkan krisis kepada masyarakat yang lain. Tetapi berbeda dengan ketika ya ada sahabat yang pengen menguasai tambang garam, ya kemudian Nabi membolehkan, ternyata tambang garam ini memiliki debit yang besar. Yang sahabat yang lain menyampaikan, ya Rasul, kalau itu engkau berikan kepada dia, maka itu hasilnya seperti air mengalir. Rasul paham, air mengalir itu berarti apa? Sangat besar. Maka ditarik kembali. Menandakan bahwa barang-barang apa saja yang memang dibutuhkan oleh khayal umum, oleh masyarakat itu tidak boleh dimiliki individu, ya oleh siapapun, bahkan negara. Kembalinya negara berkewajiban ya untuk mengelola dan dikembalikan kepada masyarakat. Nah, pilihan politik ya ketika kapitalisme mendominasi, maka akhirnya pengelolaan ya kebutuhan-kebutuhan umum ini diserahkan kepada swasta atau asing. Jadi negara ini dikurangi perannya. Justru malah yang diutamakan ini swasta dan asing. Kenapa? Karena ini mengenakkan negara nggak repot-repot. Karena ini kalau dieksploitasi, digarap atau dikerjakan oleh negara melalui BUMN, maka berat memang. Ya, pertama biayanya besar, yang kedua butuh teknologi yang tinggi, yang itu memang agak repot. Ya, sehingga ya kalau nggak mau repot-repot, udah siapa sajalah yang bisa mengelola. Ya, yang penting udah dapat. Ya, pertama tenaga kerja, yang kedua sudah ya ya jadi sudah mendapatkan hasil. Walaupun hanya dalam jangka pendek. Jangka panjangnya bagaimana rakyat ini tetap menderita. Ya, karena itu kita sampaikan bagaimana kewajiban negara. Ya, berdasarkan syariat Islam, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam memimpin itu kata Nabi ra'in, dia itu penggembala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya tentang rakyat yang digembalakan. Artinya digambarkan gembala itu supaya kita paham
Siapapun yang jadi gembala, maka bertanggung jawab atas seluruh gembalaannya. Ya, dari makannya, dari kesehatannya, dari keamanannya, semuanya harus bertanggung jawab. Kalau tidak, maka gembala ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau penguasa tidak mengurus rakyat sebagaimana gembala ngurus gembalaannya, maka akan jadi penguasa zalim. Dan itu diancam oleh Nabi kita ya dengan ancaman tidak akan mendapatkan surga. Ya, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Rawahu muttafaq alaih. Siapapun manusia ini, hamba ini yang diberikan kekuasaan untuk memimpin rakyat, menjadi penguasa, menjadi pemerintah. Kemudian yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal saat wa huwa ghasyun lahum, saat dia itu menipu rakyat, ya, saat dia itu zalim kepada ra'iyatihi, maka kata Nabi, illa haramallahu alaihil jannah. Maka Allah mengharamkan baginya surga. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ya, berarti hanya Islam yang memang bisa menjanjikan ya, penguasa pemerintah yang memang peduli kepada rakyatnya. Ya. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Menteri SDM yang lalu, Pak Ignatius Jonan, mengatakan bahwa tidak harus negara yang mengelola migas itu. Siapapun bisa, asalkan bisa mendatangkan kemakmuran rakyat lain. Ini tidak harus negara. Ini berarti mencerminkan memang itulah pemikiran dia. Pemikiran akan liberalisasi. Liberalisasi itu memberikan kekuasaan mengelola migas kepada swasta atau asing dan mengurangi peran negara. Nah, berarti persis apa yang beliau sampaikan itu persis dengan memang yang diterapkan. Nah, kemudian kebutuhannya untuk bisa swasta dan asing bisa mengelola, maka diciptakanlah, dibuatlah undang-undang. Maka muncul ada undang-undang minerba, ya, ada undang-undang migas, ada undang-undang air dan sebagainya. Ya. Sehingga kemudian ya, tentu karena memang ya swasta yang diberikan hak pengelola atau asing, maka paradigmanya adalah paradigma untung rugi. Itu sudah jelas itu, untung rugi. Tapi kalau paradigma Islam kepada pemerintah, maka paradigma pelayanan, paradigma bagaimana ya mereka itu mengemban amanah untuk ya memakmurkan rakyat menjadi ra'in, menjadi ya penggembala. Ya, itulah yang terpenting. Oleh karena itu ya hanya sistem Islam ya yang bisa menjanjikan bahwa pemerintah penguasa itu memang ya adanya itu untuk melayani rakyat. Ya, sumber daya kita itu luar biasa besarnya. Ya, tetapi kan perlu untuk dieksploitasi. Perlu. Ya. Dan kalau ya bukan penguasa pemerintah yang baik, tentu dasarnya tadi nggak mau repot-repot. Nah makanya itu hasilnya apa? Serahkan pada swasta atau asing sudah. Tetapi akibatnya rakyatlah yang menderita. Kita tahu naiknya bahan bakar minyak akan diikuti dengan naiknya seluruh bahan-bahan kebutuhan masyarakat yang tentu akan semakin menyengsarakan. Karena itu sistem Islam ya yang sudah nyata-nyata, sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan khilafah, insya Allah syariat diterapkan akan mendatangkan kemakmuran kepada seluruh manusia. Bukan hanya muslim, tapi juga seluruh manusia muslim dan muslim, non-muslim. Insya Allah kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saiduddin, jazakallah khair. Jadi penyampaian beliau tadi solusi atas
problematika umat ini adalah dengan kembali pada syariat Islam dengan menerapkan khilafah. Ya. Di akhir biar barokah acara kita dan kondisi umat ini bisa kembali kepada kejayaan pada masa khilafah, maka kami minta kepada Ustadz Saiduddin untuk menutup dengan doa. Sebelumnya nanti setelah ini nanti akan kita bersama-sama membacakan pernyataan sikap yang akan dipimpin oleh Ustadz Aziz. Sebelumnya terima kasih kepada para pembicara, Ustadz Anwar Jabir, Ustadz Ahmad Bahrudin, dan Ustadz Saiduddin. Monggo Ustadz ditutup dengan doa. Doa dulu. Para hadirin jamaah, mari kita tutup liqa kita dengan baca doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, senantiasa memudahkan jalan kita dalam rangka memperjuangkan syariat Allah taala yang memang benar-benar ya untuk manusia, agar manusia menjadi hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita ya benar-benar dimatikan dalam keadaan iman dan takwa kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضائر. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما ناسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الذي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك دولة إسلامية كريمة خلافة راشدة على منهج النبوة تعز بالإسلام وأهله وتذل بالكفر والطغي والنفاق وأهله وجعلنا فيها من الدعاة وطاعتك وارزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة وإنك على ما تشاء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Wonokromo tentang penegasan jika pemerintah menaikkan harga BBM, Pertalite dan solar, gas LPG 3 kg dan tarif dasar listrik atau TDL. Sebagaimana informasi yang beredar di ruang publik,
dalam merespon kenaikan harga komoditas, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran atau Banggar DPR. Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar 63 US dollar per barrel yang awalnya dijadikan patokan. Namun saat ini nilai ICP berada di atas 100 US dollar per barrel, yaitu tepatnya 102,5 US dollar per barrel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan. Kenaikan tarif dasar listrik atau TDL menjadi konsekuensi logis merespon kondisi tersebut. Sementara itu, tidak ada jaminan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan gas LPG 3 kg tidak ikut merangkak naik. Terlebih lagi, Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kerugian yang dialami Pertamina dan PLN. Berkenaan dengan hal itu, kami, Aliansi Masyarakat Wonokromo, kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dengan logika untung rugi. Hal ini sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus atau pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junnah atau perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqqa bih. Sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya atau mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. 3. Bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik atau TDL adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. 4. Bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi. Sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. 5.
bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum atau al-milkiyatul ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nar. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Selanjutnya, Aliansi Masyarakat Wonokromo menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik atau TDL dengan alasan apapun di akhir periode kedua jabatannya. Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak gas, mineral, hingga batu bara, karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Ketiga, menyeru kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan semoga menjadi masukan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sumber alam dan energi di negeri ini. Surabaya, 30 Mei 2022, atas nama Aliansi Masyarakat Wonokromo, Koordinator Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.